Saudara-saudara yang terkasih, Salam Alaihim, salam damai sejahtera. Pada bagian akhir kitab Gilyahna atau kitab Wahyu ini, kita akan membahas tentang penghakiman akhir dan tempat tinggal terakhir umat kudus Tuhan yang bersifat kekal itu. Mari saudara-saudara, kita ikuti pengajaran dalam video ini. Tuhan memberkati. Pernahkah saudara berpikir bagaimana akhir dari dunia yang ada sekarang ini? Ataukah dunia ini akan terus berlanjut, tidak akan pernah berakhir? Saudara-saudara, di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, pada bagian akhir itu ditutup dengan penjelasan tentang berakhirnya alam semesta yang ada ini atau dunia ini, dan digantikan dengan alam semesta atau dunia yang baru. Bagaimana saudara? Yang baru itu bagaimana? Semua itu saudara-saudara dijelaskan dengan gamblang di dalam kitab Wahyu. Dan saudara bisa melihat bagian akhir kitab Wahyu pasal 20, 21, dan 22. Dan saudara, mari kita pelajari apa yang terjadi pada akhir dari kitab Wahyu yang menceritakan tentang dunia yang baru, alam semesta yang baru itu yang bagaimana. Mari saudara, kita simak kitab suci kita. Saudara-saudara, sebelum dunia ini yang lama ini yang ada sekarang ini berakhir, kitab Wahyu menjelaskan saudara-saudara tentang The Beast 666 yang dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Kemudian nabi-nabi palsu juga dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Selanjutnya si Satan atau setan yang menyesatkan bangsa-bangsa itu juga dilemparkan ke dalam lautan api. Terus bagaimana selanjutnya saudara-saudara? Setelah itu Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini mengadakan sidang penghakiman akhir terhadap semua yang ada di dunia ini, termasuk manusia saudara-saudara. Menjelang penghakiman akhir itu, bumi yang ada ini, langit yang ada ini dilenyapkan oleh Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi ini saudara-saudara. Dengan demikian pada persidangan akhir atau penghakiman akhir ini sudah tidak ada lagi langit dan bumi seperti yang kita nikmati sekarang ini saudara-saudara. Kemudian bagaimana Elohim atau Tuhan itu menilai orang-orang yang akan dihakimi itu? Dasarnya apa? Kitab Wahyu menyebutkan saudara-saudara bahwa Tuhan menghakimi secara adil, dan itu berdasarkan perbuatan mereka. Sumbernya dari mana? Apakah Tuhan mencatat semua perilaku manusia selama di bumi ini? Benar saudara-saudara. Ada dua kitab. Yang pertama adalah kitab untuk semua bangsa, semua orang. Dan ada satu kitab lagi namanya kitab kehidupan atau lengkapnya kitab kehidupan anak domba. Nah, semua orang-orang percaya yang dikuduskan dengan darah Sang Mesias Yesus HaMasiah itu semua dicatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kemudian mereka yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba itu, kalau sampai kesudahannya tetap setia pada kebenaran firman Tuhan, maka tetap tercatat dalam kitab kehidupan itu. Tetapi orang-orang percaya yang sebelum sampai kesudahannya tidak setia, artinya menyimpang keluar dari kebenaran firman Tuhan, maka akan dihapus dari kitab kehidupan. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 3 ayat 5. Yang menang akan terus tercatat, artinya tidak dihapuskan dari kitab kehidupan. Tapi yang kalah itu dihapus. Siapa yang kalah? Kalah dengan siapa? Kalah dengan
tipu daya setan, tipu daya dunia ini, kalah dengan penyesatan, kalah dengan ajaran-ajaran palsu manusia, ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi. Kemudian kitab yang lain mencatat semua tingkah laku manusia. Mereka dihakimi. Kemudian dari semua mereka itu, dari dasar perilakunya menjadi titik berat untuk tingkatan hukuman mereka. Dan semua yang tercatat dalam kitab kehidupan untuk semua bangsa itu, selain di dalam kitab kehidupan tadi, semua dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Setelah itu, saudara, alam maut dan maut juga dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi ini jelas, pengharapan orang percaya itu pasti, saudara. Dan apa yang terjadi selanjutnya untuk orang-orang yang diselamatkan karena tertulis dalam kitab kehidupan, maka ini, saudara, yang akan terjadi. Perhatikan di dalam kitab Wahyu 21 dan 22, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah langit dan bumi yang lama berlalu, maka Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, tanpa matahari, bulan, dan bintang. Terus penerangannya dari mana? Yang menerangi langit bumi yang baru, alam yang baru itu adalah kemuliaan Elohim sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah yang menerangi semua yang ada. Dan semua orang kudus yang sudah dipilih, diselamatkan oleh Elohim tadi yang tercatat dalam kitab kehidupan, semua itu nanti ditempatkan dari sesuatu yang luar biasa, saudara. Di mana mereka ditempatkan? Saudara-saudara, setelah langit bumi yang baru itu ada, maka dari langit Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, menurunkan sebuah kota kudus, namanya kota Yerusalem baru. Itu luar biasa, saudara. Dan di dalam kota itu penerangannya adalah dari kemuliaan Tuhan sendiri, bukan dari matahari, bulan, dan bintang, karena tidak ada. Kemudian semua orang kudus tinggal di situ. Dan ingat, saudara, orang-orang kudus yang tinggal di Yerusalem baru ini bukan makhluk daging seperti kita, tapi makhluk roh seperti para malaikat hidup. Mengapa, saudara? Karena semua yang masuk dalam kota Yerusalem baru, yang hidup kekal itu, sudah diberikan oleh Tuhan. Tubuh lamanya digantikan dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi seperti para malaikat. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam dunia yang baru yang diciptakan Elohim itu tidak ada derita, sengsara, konflik, tangisan. Tidak ada, saudara. Yang ada damai sejahtera yang kekal, sukacita, dan semua memuliakan, menyembah Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi ini, Yahweh Sebaot. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah sekarang saudara yang sudah percaya menjadi orang-orang percaya. Mari terus bertumbuh, berkembang, masuk dalam rencana Tuhan yang sebenarnya, itu firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara sekarang berjalan di luar kitab suci, kembalilah ke kitab suci. Tinggalkan yang lama, masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan yang bersumber dari kitab suci itu. Kalau di luar kitab suci, saudara bisa terdepak dari kehidupan yang kekal itu. Karena itu, saudara, setialah. Dan yang penting sekarang ini, saudara mau berubah kepada pembaruan. Apa yang maksud baru? Baru itu dari saudara menjadi orang percaya dengan sistem dunia, berubah menjadi orang percaya dengan sistem cara yang ada di dalam kitab suci, yaitu firman Tuhan yang kekal. Saudara-saudara, dengan perubahan terjadi sesuatu yang baru. Dan tanpa perubahan
saudara hanya mempunyai iman anggapan yang akan masuk ke neraka. Berbahagialah saudara, diberkatilah saudara yang sungguh-sungguh ingin berubah sesuai firman Tuhan. Keluarga, pekerjaan, hidup saudara diberkati, sukses dan beruntung, sehat, kuat dan sentosa. Haleluya. Amin.